kembali lagi di YouTube channel Astrid Widayani. Seperti kita lihat, kita baru santai-santai ya di pinggir kolam renang dengan teman-teman saya yang cantik. Nah, kali ini saya ditemani ada Mbak Bella. Hai. Dan ada Mbak Jihan. Nah, pasti penasaran ya apa yang akan kita bahas untuk episode kali ini. Kali ini kita masuk ke lifelong learner ya, segmen Astrid yang memang kita arahkan untuk membangkitkan motivasi teman-teman untuk belajar kapanpun dimanapun. Nah, ini juga sama gitu ya, kebetulan kita juga lagi weekend. Jadi terima kasih nih Mbak Bella, Mbak Jihan sudah menyempatkan waktu weekendnya bersama saya untuk membagikan ilmu, untuk sharing knowledge dan pengalaman untuk teman-teman Astrid Widayani YouTube channel. Nah, langsung aja nih, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang akhir-akhir ini sering dibicarakan teman-teman muda, di mana banyak sekali ya, disuguhkan ya di media sosial, kemudian di pergaulan, bahkan di kampus mungkin ya, ada teman-teman kita yang mungkin sudah sukses di usia muda gitu. Ada istilah-istilah baru yang kita kenal seperti adanya flexing, adanya FOMO ya, fear of missing out dan lain sebagainya, yang akhirnya kita mengukur sukses atau tidaknya anak muda itu di usia 25 tahun. Betul. Setuju banget. Ini emang lagi sosmed lagi apa ya? Kayak ribut banget gitu. Ribut banget dan ini ya, mungkin isu-isu ada beberapa nama sultan-sultan baru di Indonesia. Kalau melihat dari isu itu gimana Mbak Bella? Jujur kalau aku kan karena udah lewat usia 25 ya. Capek aja sih kalau aku. Capek ngeliatnya. Lihatnya capek karena ini ngapain sih ribut-ribut? Maksudnya mencari kesuksesan dan kebahagiaan tuh nggak perlu diukur dari seperti itu, karena kita punya kesuksesan sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Karena hidup itu bukan perlombaan. Betul. Kalau Mbak Jihan gimana Mbak? Kalau aku karena aku seusia sama mereka nih Mbak. Nah, ini nih yang mewakili generasi. Bener-bener. Sekarang lagi 20-an nih. 20-an dan mereka udah sesukses itu, agak insecure sih. Loh, kok aku masih gitu. gini-gini aja ya gitu. Karena yang sempat terpengaruh ya. Terpengaruh. Cuman akhirnya kita back to the road lagi. Oh enggak, aku jalannya bukan seperti mereka gitu. Iya, karena satu individu dengan individu yang lain pasti juga beda gitu ya. Iya. Dan pengalaman yang dimiliki, kesempatan yang mungkin ada di lingkungannya gitu, itu pasti juga beda. Sampai-sampai nih ya, ada yang menyebut dengan adanya istilah quarter life crisis, di mana di usia 25 itu ada kegelisahan tersendiri kalau kita belum mencapai satu tahap di dalam kehidupan kita. Iya. Mbak Bella karena sudah melewati, pernah nggak sih di usia 25 tahun pada waktu itu? Wih, pernah banget Mbak. Gitu ya? Itu pernah banget, 25 tahun tuh masa galau-galauku ya, bener-bener kayak aduh parah banget deh galaunya, karena ngelihat temen kerjanya tuh bisa kayak di BUMN gitu kan, terus keterima PNS, gaji sekarang ya, gajinya 2 digit, ya kan, terus kayak aku kok masih gini-gini aja, terus habis itu ngelihat udah pada nikah, terus pernikahannya tuh digelar sangat mewah gitu kan, dream wedding banget, terus kayak membandingkan dengan kondisi aku gitu waktu itu. Ya terus akhirnya jadi depresi sendiri gitu, akhirnya jadi juga ya, akhirnya jadi nggak bahagia sendiri, terus akhirnya jadi pokoknya sangat lost lah waktu itu. Iya. Tapi aku akhirnya sadar kayak ya aku harus berdamai dengan itu, nggak boleh kayak ngikutin orang lain gitu, karena aku tuh unik untuk diriku sendiri gitu loh, jadi kayak harus bisa berdiri sama dengan kekuatanku sendiri. Yang akhirnya ya dengan segala macam healing yang aku lakukan, bukan healing keluar kota ya, bukan healing healing yang itu ya, akhirnya bisa melewati meskipun ya kesandung-sandung. Sampai sekarang pun kita harus tetap berkutat dengan bagaimana menerima apa yang ada di dalam hidup kita. Betul. Gitu ya Mbak ya. Prosesnya nggak cuma selesai sampai situ ternyata. Iya betul, saya pun yang mewakili usia 30-an ya, saya juga bangga walaupun 30-an saya masih masuk milenial. masih baru ya? Masih generasi Z saya. Nah itu tadi mungkin sekilas cerita dari Mbak Bella yang sudah mengalami quarter life crisis gitu ya, sampai dengan menghadapinya sampai saat ini. Nah kalau saya mungkin ceritanya agak beda Mbak Jihan, karena di usia 25 itu saya sudah mengalami beberapa mungkin level up gitu ya pada waktu itu dibandingkan dengan teman-teman, dapat kesempatan lebih yang saya tuh nggak pengen teman-teman jadi insecure sebenarnya, malah pengennya termotivasi, terinspirasi gitu ya Mbak ya. Karena waktu itu juga pengen nikah muda gitu, kemudian udah berkarir, udah selesai S2, sampai pada waktu itu sudah memimpin sebuah akademi
di usia 25, di usia 25 udah tahun. mimpin akademi. Tapi itu sekali lagi untuk motivasi ya, karena kalau saya lihat dari Mbak Bella tadi kan sudah mengenali diri dengan baik, jadi tahu visi hidupnya. Nah ini kira-kira Mbak Jihan nih yang mau mencapai usia 25, kira-kira udah punya visi belum Mbak nih hidupnya Mbak? Oke, kalau dari aku ya Mbak, aku sebenarnya visi dan misinya itu ingin menjadi seorang pengusaha gitu Mbak. Tapi ternyata di umur segini aku diamanahi menjadi ASN. Kalau dulu namanya PNS. Dilema dong ya? Dilema banget karena kan mengalami kebiasaan yang berbeda kan pasti. Jadi daily activity-nya juga beda kan Mbak. Nah di situ aku jadi kayak mikir, aku di challenge apa ya sama Gusti Allah. Kenapa aku itu nggak cuma Mbak Jihan, kayaknya banyak. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman yang sama dilema boleh tulis ya di kolom chat nanti. Dan ditempatkannya Mbak di Pulau Buton. Wah jauh bener ya. Jauh banget di Sulawesi Tenggara pojok. Jauh banget. Jadi kayak wah ya udah deh, aku harus menjalankan ini dengan baik. Jadi aku harus bentar lagi nih aku berangkat ke sana dan membawahi juga beberapa orang di sana kan yang umurnya lebih senior ya. Dan itu sebagai challenge juga nih Mbak, aku visiku sementara untuk menyelesaikan itu dulu. Jadi visinya bisa berubah kapanpun ya, dengan melihat situasi kondisi yang mungkin tidak bisa kita duga sebelumnya. Itu yang menjadi sebenarnya kunci untuk teman-teman ketika mengalami quarter life crisis. Yaitu satu, kita nggak boleh drama nih. Karena apa? Karena cerita atau episode setiap manusia itu beda-beda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, mungkin kalau yang saya tangkap tadi semua punya planning nih, punya solusi. Gimana sih kita untuk mencapai visi tertentu, kita ada persiapan. Stage apa yang akan kita siapkan satu persatu menuju ke visi kita tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman, tadi saya udah share ya pengalaman sedikit. Nah, kalau pengalamannya Mbak Bella nih ya, saya ke Mbak Bella lagi. Antara diri kita sama pekerjaan kita itu kan kadang punya visi yang berbeda ya, mau nggak mau gitu. Misalnya saya nih ya, saya itu sebenarnya jiwanya seni banget loh. Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Saya suka bikin musik, saya suka bikin film gitu. Kalau misalnya saya di industri kreatif, mungkin saya udah jadi sutradara kali ya. Mungkin. Terus sekarang berarti juga sutradara untuk sebuah akademi. Bisa jadi itu ya. Makanya akhirnya mungkin skill saya di manajerial itu saya arahkan ke bisnis keluarga yang memang harus saya tekuni. Itu kan tidak sesuai dengan personal dan profesionalnya tadi ya, nggak sama. Mbak Bella ada pengalaman nggak Mbak yang bisa kita share? Aduh banyak sih sebenarnya. Jadi aku tuh tipikal orang yang punya banyak banget passion, punya banyak banget hobi secara personal ya? Secara personal gitu. Dan intinya ketika aku dihadapkan gitu dengan pilihan karir gitu kan, visiku itu sebenarnya simple Mbak. Aku pengen menjadi perempuan yang berdaya, walaupun nantinya aku sebagai istri, tapi aku tetap bisa berkarya gitu. Intinya tuh di situ. Ini woman empowerment nih. Iya. Soalnya aku nggak mau ngelihat kayak perempuan milih cuma jadi istri aja atau kerja aja gitu. Kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Nah, terus kayaknya kita memang kayak gitu sama ya. Terus aku berpikirnya bagaimana cara perempuan bisa menjalankan keduanya itu dengan mengandalkan apa yang namanya digital media. Makanya aku channelnya pakai itu karena dengan digital kita bisa kerja dari mana aja. Setuju. Sesimpel itu sih dulu waktu aku masih muda ya, masih remaja gitu mikirnya kayak gitu. Udah agak tua. Terus dari situ ya memang banyak banget pilihannya, kayak mau jadi kerja di mana nih, di IT atau di mana. Terus aku akhirnya milih di periklanan dan milih sosial media. Iya kayak gitu. Strategis ini ya teman-teman, bocoran ya. Nah karena aku di situ belajar soal strategi, ternyata tuh strategi itu adalah apa ya, kunci ketika kita menjalankan berbagai macam pekerjaan ya, kayak manajerial pun juga ada strateginya. Jadi pengusaha pun ada strateginya. Bahkan jadi ibu rumah tangga aja ada strateginya. Betul, kayak gitu kan. Jadi awalnya aku yang kayak sosial media banget, terus habis itu ada satu kejadian hidup yang bikin aku lepas dari karirku sosial media strategis. Aku kerja di tempat lain yang beda banget juga, nggak yang sama banget gitu kan. Yang dapat apa, yang skill yang bisa aku
pakai itu yang strategis itu tadi gitu. Oke. Jadi aku tetap menjadi strategis dengan pilihan karir yang berbeda. Oke, menarik nih ya teman-teman. Iya. Kalau kita ngomongin personal growth atau pengembangan diri ya, prosesnya mulai dari melewati tadi yang namanya krisis apapun itu sampai dengan nggak perlu kita compare dengan yang lain. Berarti kan kita fokus ke diri kita sendiri. Nah, Mbak Bella ini tadi menceritakan experience-nya bagaimana menciptakan motivasi dirinya dengan kuat dengan mengenal dirinya dengan baik gitu. Mbak Jihan nih, kalau sudah punya motivasi diri, kira-kira untuk experience yang pernah dilakukan, pernah nggak sih mengalami kayak ada ikut pelatihan apa, atau ikut kursus, atau yang di luar kampus atau sekolah gitu Mbak? Betul, aku pernah Mbak, kalau sekarang kan aku juga tergabung di organisasi internasional juga kan. Tapi waktu kuliah itu aku sempat beberapa kali ikut kegiatan di luar negeri. Oke. Jadi kayak apa ya? Kayak duta sekolah gitu Iya, ya? betul. Karena kuliahku ini menarik banget nih. Kuliahku itu kan di keagamaan gitu Mbak. Aku jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke. Nah, tapi aku pengennya itu pengusaha. Akhirnya karena lingkunganku Sebenarnya saya kenal karena nggak nyambung ya kayaknya. Nah, karena circleku kuliah seperti itu dan itu memang harapan dari orang tua, akhirnya aku untuk jadi pengusaha mewujudkan visi misi hidupku itu aku harus keluar. Nah, Oke. mencarinya itu dengan aku ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Oke. Waktu itu di Singapura nama ininya Youth Study Overseas. Jadi kayak beberapa universitas dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Aku penasaran deh Mbak, itu bahasa Arabnya juga dipakai ya? Dipakai. Wah keren. Skripsiku kan membahas tentang tafsir bahasa Pakai huruf Arab ya? Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi jangan kecil hati kalau yang di satu jurusan tertentu yang mungkin nggak populer gitu dibandingkan dengan jurusan teman-teman yang lain, tapi ternyata bisa loh pengembangan diri tetap jalan ke luar negeri gitu dengan mewakili kampusnya lagi ya. Nahwu, sorof, i'rab gitu-gitu dalam bahasa Arab ada. Mungkin itu ya. masih agak kurang populer ya. Nah, aku belajarnya tentang itu dan tentang itu pun aku angkat ke sana. Maksudnya aku belajarnya dari Al-Quran itu ada satu ayat tentang social entrepreneurship. Nah, itu aku angkat, kok kebetulan lolos gitu Mbak. Dan karena aku pengennya pengusaha itu, terus aku sekarang PNS dan di kementeriannya kan Kementerian Agama. Tuh, Mbak. Sejalan deh dari sekolah atau kuliahku. Ya agak menyimpang sebenarnya ke entrepreneurnya ya. Sebenarnya menyimpang, balik lagi tapi ternyata itu hobi. Aku jualan dagang itu hobi. Passion berarti ya. Passion ketemu ya, passionnya di situ. Dan untuk sekolahnya aku di keilmuan agama, aku kerjanya secara profesional di situ. Oke, Gitu, jadi kesimpulannya kita udah nemu ya teman-teman kalau ngomongin soal personal growth, kita experience itu bisa kita bagi nih menjadi personal life sama professional life. Itu tidak usah jadi bingung atau dilema, aduh aku yang mana ya? Ya dua-duanya bisa kok. Iya, gitu. ternyata in the end of the day kayak passion tetap bisa kita jalankan, profesional tetap bisa kita jalankan. Saya passionnya emang dari dulu pengen sama anak-anak kecil gitu kan, suka gitu. Saya pengen nikah muda tuh, pengen punya anak waktu di usia muda karena suka sama anak-anak gitu. Itu menjadi satu bagian dari personal life saya. Tapi di profesional kita juga harus upgrade lagi dengan yang lain-lain. Ada dua ya berarti Mbak ya? Personal life dan passion saya terlalu banyak kayaknya, kayak Mbak Bella kayaknya. Kalau tahu Ikigai itu yang kemarin di share Mbak Astrid itu bisa kayak satu-satu gitu. Satu-satu. Itu sebenarnya satu layernya aja sih sebenarnya. Sebenarnya banyak kalau misalnya kalau kita bisa ya memahami diri kita itu siapa gitu kan. Nanti ditempatkan di mana aja tuh tetap ada aja ya Mbak ya. Betul sekali. Kuncinya gitu yang keluar di tempat itu. Cuman ibarat anak panah ya, itu tinggal kita mau goalnya kemana. Nah ini kita nyambung ke topik selanjutnya. Setelah kita tadi cari pengalaman apapun, ending-endingnya berapapun layer yang kita punya, multi talent seorang Astrid gitu ya. Mau ke musik, mau kemana tadi ya istilahnya bisa saya pilih. Tapi goal saya tuh di mana itu yang menjadi PR untuk masing-masing individu sebenarnya. Ini agak berat nih ya. Iya. Kita ngomongin soal tujuan hidup soalnya nih. Nah ini tujuan hidup boleh di-share nggak Mbak? Nih, aduh, sebenarnya ya aku kira tujuan hidup aku tuh satu Mbak. Tapi ternyata tuh setelah aku mendalami lagi, goals berarti ya? Goalsku tuh ternyata moving target. Oke. Iya, jadi aku kira dulu goalsku adalah seorang ibu rumah tangga yang punya bisnis gitu. Ternyata enggak. Goalsnya tuh moving target dan ada beberapa. Jadi kalau tadi anak panah itu berarti kayak
yang untuk kita tuju tuh banyak gitu ya. Iya, ada banyak, terus udah nih udah sampai, terus ada lagi gitu. Iya, Kayak makanya gini. banyak kan. Jadi layer-layer. berlayer-layer. Tapi untuk saat ini ya goalsku adalah intinya adalah membantu sebanyak mungkin orang untuk memahami dirinya sebenarnya. Jadi apapun pekerjaanku tuh akhirnya ternyata Ada kepuasan di situ ya. ada kepuasan di situ ketika aku bisa membantu orang lain lebih memahami dirinya sendiri. Mau aku jadi sosial media strategis, mau aku jadi leader, mau aku jadi cuman apa ya? Orang profesional apa Iya nantinya, gitu. gitu Cuman bikin konten gitu tuh. Goalsku di situ ternyata. Iya. Mbak Jihan gimana Mbak Jihan? Kalau Tujuan hidup nih. tujuan hidup itu betul tuh banyak banget sebenarnya. Ini saya membantu meyakinkan pilihanmu sekarang. Ini yang untuk anak 20-an ya. Mbak, Penting tapi ini ya. Ini nggak sih hidup itu sebenarnya spiral gitu nggak sih? Iya. Pasti Iya. ada saling keterkaitan. Iya. Kan aku nggak nyangka ya. Pertama aku pengennya UGM. Wah kekeh banget pengen UGM, ekonomi kalau enggak hubungan internasional. Ternyata nggak keterima. Aku malah keterimanya di UIN. Win. Jurusannya itu. Oh ternyata aku harus menjadi PNS ketika itu di Kementerian Agama. Passionku usaha. Oh tapi semuanya itu nggak Proses. dan jadi spiral hidup itu saling keterkaitan. Kalau sampai Betul. sekarang tujuan hidupku cuma aku bisa bermanfaat lebih banyak untuk orang lain karena khairunas anfa'uhum Wah, linnas, ini ya kan? mulia sekali ya. Masya Allah. Tapi sebagai catatan ya Mbak Jihan ya, mungkin nggak berlaku untuk Mbak Jihan saja, untuk yang nonton. Kebetulan saya hadirkan ini lintas generasi ya, 3 generasi yang berbeda. 20-an, ini 25-an, saya 30-an gitu ya. Itu nanti akan berubah saya yakin. Karena kita bisa lihat istilahnya untuk selisih kita 5 tahunan itu mungkin kita bisa upgrade lagi yang namanya goals atau visi hidup. Betul. Karena situasi kondisi bisa jadi berubah loh Mbak. sekali, Mbak. Betul. Betul. Sekarang ngomongin saya di dunia pendidikan, 5 tahun lagi Mbak Jihan ketemu saya mungkin ya di titik mana kan kita juga nggak tahu. Betul, Mbak. Kita nggak pernah tahu ya. Karena upgrade diri kita itu ya. Ya, yang penting kita harus pegang yang namanya personal development kan ya. Kita terus untuk berkembang, kita memperkaya diri kita dengan banyak ilmu dan keahlian apapun yang memang nantinya yang namanya kesempatan apapun, perubahan apapun kita juga siap. Gitu. Cocok ya nih ya berarti ya. Nah kalau kita ngomongin optimis, kita juga perlu singgung adanya dalam proses itu juga sesuatu yang kita anggap sebagai tantangan ya atau challenge gitu. Ini saya ke Mbak Jihan dulu nih, saya menantang yang belum sampai 25. Oh gitu. Soalnya saya yakin kalau Mbak Bella saya tanya pasti sudah melewati berbagai macam tantangan. Nah kalau yang masih muda-muda, kira-kira yang menurutmu menjadi berat itu ya untuk personal development itu apa sih gitu? Untuk personal Lingkungan growth. sih Mbak kalau aku. Untuk Lingkungan ya? Ya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi misal aku sekarang sama Mbak Asyid sama Mbak Bella nih positif vibes terus nih. Gitu Tapi ya? tiba-tiba aku harus balik Move ke lingkungan yang berbeda. Dan ini Mbak, kadang orang seumuranku itu mungkin dialami Mbak Asyid juga. Itu belum mengalami apa yang aku alami gitu loh Mbak. Oh, iya, aku iya, sempat berpikir seperti itu. Jadi Kita kayak tua sebelum umurnya gitu maksudnya ya. betul. Ya itu kasar nggak sih? Enggak ya, aman ya. Itu kan apa namanya unsur dari maturity ya. Iya. Bukan umur tapi maturity. Maturity. Itu Mbak, jadi kadang aku berteman pasti dengan umur yang di atasku. Karena ketika aku berteman dengan orang-orang seumuranku, mereka belum nyampe sampai ya kepikiran sama mindsetnya. itu. Jadi Nggak usah khawatir Mbak, saya milih pasangan hidup aja 10 tahun lebih kok. Gitu ya? Saya juga nggak malu. jadi lebih tukar ininya lebih. Soalnya saya sering ngajak mikir orang kalau yang dulu deketin saya nih, halo. Kalau masih yang seumuran itu biasanya agak susah untuk Nggak mengikuti ketemu ya? pikiran Iya. saya yang terlalu complicated gitu kadang-kadang. Kesannya jadi banyak maunya padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya pemikiran saya jauh lebih ini ya mungkin lebih dari umurnya ya. lebih dari umurnya. Benar. Jadi untuk mengatasi itu aku Lingkungan ya menjadi lingkungan, tantangan. itu tantangan banget. Lingkungannya seperti apa? Berarti adaptability Mbak ya, mungkin ya Iya, adaptability, flexibility skill yang harus Iya, ditingkatkan. betul Mbak. Mbak Bella gimana nih? Challenge-nya apa selama personal growth ini? Challenge-nya adalah diriku sendiri sih Mbak. Gitu ya, malah diri sendiri ya? Malah diri sendiri karena Harus gimana caranya konsisten yes, ya? harus gimana caranya aku kuat untuk percaya diri bahwa jalan yang aku pilih ini sesuai sama diriku. Oke. Nggak gampang goyah sama pilihan orang lain. Karena kalau misalnya lingkungan pun itu memang
ngaruh Betul, banget emang. pengaruh banget. Cuman kalau misalnya kita udah firm sama diri kita sendiri gitu ya, udah kuat sama diri kita sendiri, udah oke lah aku emang orangnya kayak gini, itu nanti lingkungan akan ngikut. Tidak menjadi challenge lagi. Oh gitu ya? Betul. Iya, jadi kalau ini memang level up ya, leveling up ya kayaknya ya, emang. jadi nanti misalnya nih ya Udah di Jihan level ya, ini. kan galau nih karena lingkungan nggak sesuai gitu Betul, kan, betul, tapi betul. kamu tetap stay dengan diri kamu gitu kan Ji. Akhirnya udah firm. Gitu. Nanti lingkungannya akan berubah dengan sendirinya. Jadi mengikuti kamu kita. betul. Nanti kamu akan ketemu orang-orang yang Sefrekuensi. sefrekuensi, walaupun oke, itu oke, seumuran nanti. Gitu ya Mbak ya? Iya, tuh dapat tips kan ya. Dapat tips. Ya, karena Makasih ini banget. istilahnya stage of life-nya udah di sini Di gitu atasku. ya. Ya, jadi istilahnya kalau aku tuh don't dim your light. Jangan meredupkan sinarmu untuk Ya. bisa fit in sama lingkunganmu. Oke, Nah, Mbak. kalau nyambung nih ya tadi ya 20-an, 25-an, 30-an tantangannya apa nih kalau boleh saya share? Iya Apa boleh nih? dong. share. Biar tahu nih kita. Choices of life. Karena kalau di agama pun kan dibilang dulu 40 itu kan memang kita umur untuk akhirnya ya setelah 40 kita pilih apa dalam hidup, ya udah itu yang akan mengantarkan kita sampai ke kehidupan yang selanjutnya gitu. Ya kan? Jadi sebelum umur 40 di umur 30-an tuh banyak banget godaannya untuk teman-teman pilih yang mana nih gitu di depan mata, karena secara lingkungan sudah tahu ya kira-kira mana yang bisa membangkitkan kita atau meningkatkan kita, atau yang malah mengurangi gitu ya potensi kita. Kalau dari diri otomatis kita udah tahu gitu apa yang jadi kebutuhan diri, tapi ketika pilihan-pilihan yang akhirnya datang ini itu juga tantangan. Ini yang mungkin teman-teman sebaya saya mungkin juga ketawa ya, iya ya yang mana yang aku pilih ya Iya. gitu. Karena nanti di umur 40 memang udah harus firm lagi di choice of life-nya. Ih, gila ya, ternyata kayak persimpangan Iya, terus betul. gitu ya. Gila. Betul. Oke, Jadi oke, nanti oke. siap-siap aja Mbak Jihan 2 kali ini ya. Berarti memilih diri sendiri seperti Iya. apa sama memilih pilihan hidup tuh seperti apa. Oke Mbak, siap Mbak. Seru banget ya hari ini ya. Nah, setelah kita ngomongin yang nggak berat, kita yang lebih enteng lagi nih. Kalau kita ngomongin sudah kenal sama diri sendiri, nah Mbak Jihan boleh saya kasih waktu mikir ya. Bisa disimpulkan nggak dalam 3 kata seorang Bella itu apa? Gitu. Apa ya? Aku adalah orang yang empatik, Empatik, oke. ya. Terus powerful Dan radiant. radiant. Oh, Radiant. jadi dia kalau punya kekuatan atau kelebihan itu nggak disimpan sendiri teman-teman, pengennya dibagikan lagi ke yang lain. Gitu. Udah waktunya sudah berpikir sudah habis. Selamat Siap. Ya, 3 Masyarakat. kata seorang Jihan. 1, impactful. Wah, ini sama kayak Radiance kayaknya ya. 2, energik juga tuh aku. Energik ya. Yang ketiga, mau belajar. Apa tuh berarti? Iya, lifelong learner dong. Iya, benar. Sesuai dengan segmen kita hari ini. Aku nggak bisa banget, Mbak. Aku tuh mengutuk diri kalau aku nggak bisa sesuatu. Jadi kamu tahu nggak ini? Terus tiba-tiba aku nggak tahu. Wah, gitu aja nggak tahu. Marah-marah sama diri Iya. sendiri, Mbak. Itu lifelong learner. Kita semua kayaknya yang nonton ini pasti lifelong learner gitu, nggak puas dengan apa yang sudah kita miliki, tapi untuk kebaikan dalam hidup kita juga nantinya. Ya, kita sudah membahas banyak sekali ya teman-teman. Mungkin sebagai kesimpulan kita perlu berkaca lagi, nggak cuma ada yang di depan kita present times, tapi juga yang future untuk di masa depan apa gitu. Nah, ada sebuah kayak peribahasa gitu ya, bahwa kita bisa nanti yakin dengan apa yang akan kita tuju dalam hidup kalau kita bisa punya proyeksi 15 tahun ke depan. Dulu saya menggunakan proyeksi ini di usia 20 sebenarnya Mbak Jihan, udah agak lewat. Iya. Saya waktu kuliah, saya udah proyeksikan saya umur 35 tuh di posisi mana. Karena memang karakter orang tuh kan ada yang koleris, sanguinis, melankolis, sama pragmatis ya. Saya tuh kombinasinya agak-agak unik gitu. Kebanyakan di koleris tapi juga melankolis juga gitu. Sanguinisnya agak dikit sama pragmatisnya dikit. Jadi memang firm banget ketika kita memilih tujuan hidup. Tapi belum telat juga untuk teman-teman jangan jadi insecure lagi dong. Jangan jadi perbandingan karena emang tiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, untuk future-nya 15 tahun, Mbak Jihan udah punya bayangan belum? 15 tahun dari tahun ini. Menjadi apa tuh, sosok apa gitu, Mbak? Iya, posisinya misalnya saya berarti kalau setelah ini ASN berarti saya udah jadi misalnya di kepala apa gitu atau gimana. Udah kebayang belum? Sudah sih. Aku 15 tahun lagi aku udah pengen jadi
kepala kantor wilayah. Wah. 5 tahun setelahnya aku pengen jadi staf khusus menteri. Wah, amin. Berarti 15 tahun menteri dong. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Ini saya sukanya nih ya teman-teman, kalau kita udah berkaca pada future gitu kan, secara tidak langsung kita motivasi diri kita untuk sampai ke titik itu. Mbak Bella gimana Mbak Bella? Aku proyeksiin diriku punya bisnis sendiri sih. Amin. Yang itu isinya perempuan-perempuan. Wah, keren. Karena pengen empowering Ya, women produknya gitu belum tadi. dibayangkan ya? Tetap ada di digitalnya sih. Oke. Oh yang kita bahas kemarin ya? Kita bahas kemarin. Bener nih kayaknya. Ya, amin ya, diaminin ya guys. Tapi itu satu bisnis unit yang mungkin khusus untuk perempuan-perempuan, jadi jangan khawatir. Walaupun ada istilah kalau di akhir zaman tuh akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, kita banyak perempuan yang care sama kalian kok. Jangan khawatir. Oke, kita udah sampai di ujung talks kita. Terima kasih waktunya Mbak Bella, Mbak Jihan. Dan untuk penutup mungkin sedikit dikasih tips dan semangat untuk seluruh kawan muda di Astrid YouTube channel. Kira-kira apa yang bisa menggugah semangat teman-teman muda kali ini dengan tema kita personal growth? Pertama, aku mengajak teman-teman untuk sering melihat ke dalam diri. Kayak misalnya banyak banget di sosial media ada flexing, ada orang yang sharing ini itu, terus kalian ngerasa, wah kok aku nggak kayak gitu ya. Jangan berpikir demikian. Gampang galau ya. Jangan gampang galau, tapi lihat ke diri kalian, potensi kalian apa sih? Karena kalau misalnya kalian udah sibuk nih sama diri kalian, udah kalian kayak nggak mikir yang lain-lain lagi. Terima kasih Mbak Jihan. Kalau dari aku nih Mbak, satu ini selalu ada di HP atau di kamarku. Habiskan jatah gagalmu di masa muda. Wah, sederhana tapi langsung kena. Itu aku selalu itu Mbak. Jadi kalau enggak, ya pasti nanti ketika sudah berumur, hidupnya lebih tua gitu kan, pasti masih ada jatah gagal. Tapi seenggaknya sebagian besar pas muda, pas masih energik. Iya. Sedih nggak sih kalau udah? Iyalah. Iya dong. Pasti menyesal ya. Iya. Yang nonton kali ini pasti insya Allah tidak akan gagal karena sudah banyak tips yang diberikan oleh lintas generasi ya kali ini ya, di 20-an, 25-an dan 35-an. 35-an ya. Kok keceplosan? Iya, ketahuan dong ya umur saya ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk personal growth itu sama ketika kita membangun sebuah bisnis atau punya visi, karena semua ada tahapannya yang harus kita lewati, semua berproses. Tapi di dalam proses itu tentu harus ada plan, ya kan? Ada measurement, ada yang bisa kita evaluasi nantinya ke depan sampai dengan nanti adanya upgrade yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau lifelong learner nggak boleh galau, nggak boleh bingung, apalagi insecure nih ya, nggak boleh sama sekali. Terima kasih waktunya sekali lagi Mbak Bella, Mbak Jihan. Ya, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Share juga ya, yang paling penting share. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Lifelong Learner selanjutnya. Bye.